Waktu itu hujan dan naik busway, aku sampai lari-lari dari tempat busway itu ke Air Tower. Bener-bener aduh berjuang banget untuk bisa jadi pramugari gitu. Ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel DesiMD Official, dan jangan lupa kalian add Instagram aku di DesiMD. Nah, sekarang ini aku mau share ke kalian pengalaman aku awal masuk menjadi pramugari. Dan sekedar info, pramugari emang cita-cita aku dari kecil. Nggak ada satu keinginan lain selain menjadi pramugari. Dan harapan cita-cita aku juga sampai sekarang ini benar-benar terwujud dan terkabul. Ya, semuanya dengan usaha dan juga niat dan pastinya doa. Dukungan juga dari keluarga yang awalnya sebenarnya nggak mengizinkan, jadinya diizinkan. Dan aku akan share ke kalian, kalian harus nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian dan stay tune. Nah guys, aku akan jelasin ke kalian pada saat sebelumnya aku masuk atau gabung menjadi awak kabin atau pramugari. Aku sebelumnya sekolah di penerbangan LPPPI ya, jadi Lembaga Pendidikan Pelatihan Penerbangan Indonesia yang ada di Surabaya. Kenapa aku bisa masuk sekolah pramugari? Karena memang aku kan dari Sulawesi ya. Jadi pada saat aku lulus SMA, aku langsung daftar karena memang dari tim diklat pelatihan itu datang ke kota aku dan open recruit setelah lulus SMA. Jadi aku mengikuti. Setelah itu aku berangkat ke Surabaya dan ikut pelatihan di sana. Nah, pelatihannya sekitar 6 bulan. Banyak yang nanya harus ikut sekolah pramugari atau tidak. Jadi sekarang ini kan udah banyak juga yang open recruit untuk lulusan SMA. Jadi saya jawab tidak harus bisa sekolah dulu agar kalian mengetahui basicnya, atau nggak usah sekolah dulu juga nggak masalah ya. Jadi pada saat kalian lulus SMA langsung masuk, it's okay, nggak apa-apa. Tapi pada saat itu untuk pengalaman aku masuk di sekolah penerbangan dulu selama 6 bulan. Nah, singkat cerita, aku pas ke Jakarta, aku cari kosan di Jakarta. Di Jakarta juga ada saudara, tetapi karena mau bolak-balik sama teman-teman cari kerja, jadi aku lebih stay di kosan seperti itu. Nah, pada saat aku melamar di 3 airlines juga, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Lion Air. Pada saat sampai ini di Jakarta, aku melamar di 3 airlines itu. Dan puji Tuhan banget, aku diterima dalam 1 bulan di 3 airlines yang sama. Aku melamar di Lion Air, dari tinggi badan, terus berat badan. Aku dicek performance seperti ada luka di tangan atau di kaki. Nah, semuanya dicek ya. Dan pada saat itu disuruh jalan. Jadi dari pintu masuk sampai ke depan yang interview, mereka langsung lihat cara jalan, terus kita disuruh muter di depan mereka. Jadi mereka lihat cara jalan kita, mereka lihat postur tubuh kita, bentuk badan kita, mereka lihat semuanya ya. Jadi dari kuku juga semuanya dilihat, kebersihan sih lebih tepatnya. Dan pada saat itu emang aku kan orangnya lebih menjaga penampilan banget. Jadi benar-benar harus bersih, pakai pakaian rapi, sopan, dan pastinya untuk makeup pun juga minimalis ya. Dan pada saat itu aku ditanya pertama kali, coba kamu perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris. Jujur aja, aku sama kayak kalian, aku bisa bahasa Inggris sedikit, tapi namanya gugup, kalian udah bisa bayangin ya. Aduh, nggak bisa nih, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku aduh nanti aku nggak bisa jawab, aduh gimana. Udah, aku percaya diri aja, berdoa,
Terus aku dari rumah udah persiapkan untuk bisa bahasa Inggris, perkenalan diri. Dan kalian tahu, bener-bener aku ditanya menggunakan bahasa Inggris hanya di perkenalan aja. Selebihnya aku bahasa Indonesia. Dari 3 airlines itu, mau Garuda, mau Lion Air, mau Sriwijaya, itu bener-bener aku ditanyain cuman perkenalan diri aja. Wah, aku bener-bener beruntung banget deh pada saat itu. Mereka tanya cuman, coba kamu introduce yourself pada saat itu. Jadi aku perkenalan nama aja, nama, terus tempat tanggal lahir, nama panggilan aku, keluarga aku di mana. Nah, itu aku udah hafal banget deh, kalian bisa bayangin aku hafalin loh. Terus habis itu, jadi singkat cerita, setelah performance aku ditelepon untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu psikotest. Nah, psikotest itu kita cuman disuruh menggambar. Di Garuda Indonesia, di Lion Air, di Sriwijaya itu juga yang aku lakukan, mengisi, disuruh gambar ya, kayak ada gunung, ada orang, ada pohon gitu-gitu. Dan semuanya aku bisa kerjain, bisa selesaikan. Dan untuk bahasa Inggris, waktu di Lion Air nggak ada tes bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cuman itu perkenalan nama. Dan kalau di Garuda itu ada jawab pertanyaan, tapi pertanyaannya tuh kayak pakai ABCD gitu ya. Jadi pilihan ganda seperti itu. Jadi menurut aku nggak begitu ribet dan aku lulus untuk itu. Nah, tahap psikotest, tahap bahasa Inggris aku lolos. Setelah itu pantohir ya, pemantauan akhir. Jadi untuk di Lion Air pantohir itu aku ditanyain, kamu kan asal dari Sulawesi, kamu nggak masalah kalau kamu terbang ke luar kota yang jauh, terus kamu nggak pulang-pulang gitu-gitu, bisa sampai 6 hari, 6 hari kamu nggak landing di Jakarta, nggak balik, jadi kamu di daerah aja stay-nya. Gimana, kamu bermasalah nggak dengan itu? Terus aku jawab, enggak, aku nggak ada masalah sama sekali, karena memang aku udah bertekad untuk menjadi seorang pramugari. Jadi aku terima konsekuensinya even jauh dari orang tua. Dan puji Tuhan banget, untuk Lion Air aku diterima dan aku lanjut di medical check up. Setelah itu sama juga di Sriwijaya aku bisa lewatinnya, prosesnya sama, jadi performance, setelah itu tes bahasa Inggris. Kalau di Lion nggak ada ya, Sriwijaya aku ada, Garuda juga ada, sama pilihan ganda juga. Terus di proses tahap selanjutnya psikotest, sama suruh gambar gunung juga, dan orang, dan juga pohon, rumah juga gitu ya. Terus di Lion Air sama kayak gitu juga. Jadi guys, pada saat aku di Garuda Indonesia itu pemantauan akhir ditanyain latar belakang keluarga aku seperti apa, akunya sendiri bagaimana, mentalnya dengan penerbangan. Sejauh itu aku bisa jawab dan memang aku nggak ada masalah ya dengan jauh dari keluarga gitu. Jadi memang pada saat itu aku juga meyakinkan banget bahwa aku serius dan aku siap untuk melewati apa aja tahapannya, dan juga bakalan mengikuti segala SOP atau aturan-aturan dari PT Garuda Indonesia ya, seperti itu. Nah, untuk di Sriwijaya juga aku sama ditanyain juga tentang keluarga dan jauh dari orang tua seperti itu ya, ada masalah atau enggak. So far sih semuanya gampang-gampang aja pada saat aku ditanya, nggak ada yang susah-susah. Tapi yang menjadi kenapa aku nggak pilih Garuda, kenapa aku nggak pilih Sriwijaya, dan kenapa aku pilih Lion Air, nah
aku telepon dulu ke papa aku sama mama aku bilang aku diterima mah pah di 3 perusahaan ini. Menurut mama papa aku harus pilih yang mana, tapi ada persyaratan untuk Garuda sama Sriwijaya Air. Jadi aku jelasin, aku pengen banget, kalian tahu guys, aku pengen banget masuk di Garuda Indonesia. Pengen banget. Tapi itulah memang udah jalannya. Aku di Garuda Indonesia pada saat itu aku diterima pada bulan Mei. Nah, bulan Mei itu, dalam bulan Mei itu 3 airlines sekaligus aku diterima. Dan di Garuda Indonesia aku disuruh untuk tunggu pendidikannya itu nanti bulan Desember. Kalian bisa pikirin, bayangin aku dari bulan Mei diterima, aku nunggu pendidikannya Desember. Itu aku nganggur dong beberapa bulan, terlalu lama. Dan untuk Sriwijaya Air trainingnya bayar. Aku bilang ke papa mama aku, mereka bilang kok kamu cari kerja malah bayar, harusnya kan aku dapat gaji gitu. Dan mereka nggak setuju kalau harus bayar. Nah, mereka bilang Dek, kamu masuk di Lion Air aja. Kalau memang kamu mau masuk di Garuda, kan kamu bisa ada pengalaman dulu di Lion Air, udah dapet license-nya dulu, baru habis itu kamu boleh pindah ke Garuda gitu-gitu, atau ke perusahaan mana yang kamu suka. Terus aku pikir, iya juga sih, daripada aku nganggur. Sedangkan Lion Air waktu itu aku diterima hari Jumat, hari Senin langsung tanda tangan kontrak. Kalian bisa bayangin, kalau aku tanda tangan kontrak, beberapa hari lagi aku langsung training. Gila, itu cepet banget. Dan aku langsung bilang, ya udah aku ambil Lion Air ya, aku bilang gitu. Terus mama papa aku kan di Sulawesi, jadi di sini ada om aku, minta tolong om aku untuk jadi wali untuk tanda tangan kontrak. Dan disitulah pertama kali aku gabung dengan dunia penerbangan. Nah, yang sebenarnya ya, yang sebelumnya kan aku sekolah penerbangan, tapi gabungnya itu bener-bener baru pada saat aku tanda tangan kontrak ditemenin sama om aku di Lion Air, dan itu di Harmony Lion Air Tower. Bener-bener aku bersyukur dan juga seneng banget karena akhirnya aku diterima. Dan sebelumnya itu sedih banget karena kalian bisa lihat sendiri. Ini aku sama teman-teman naik Kopaja, pergi jalan ke sana kemari, dan juga aku untuk cari kerja pergi ke Lion Air itu naik ojek, terus naik Kopaja. Terus yang menjadi aku ngerasa down gitu ya, jadi pada saat aku melamar di Lion Air itu aku lihat beberapa orang diantar orang tua pakai mobil, terus mereka disanggulin gitu rambutnya sama mamanya, atau enggak ada diantar kakaknya gitu-gitu. Aku datang sendirian, mau nangis. Aku datang sendirian, terus orang tua jauh, terus aku naik Kopaja, naik busway. Aduh, sedih banget lah pokoknya, mau nangis. Jadi aku cari kerja benar-benar sendirian, nggak ditemenin sama siapapun ya, palingan ada temen. Jadi itu pun juga ada temen aku nggak lulus, ada temen aku yang lulus juga. Jadi untuk keluarga itu nggak ada, jadi cuma temen aja. Jadi aku melamar bareng, dan waktu itu juga kita lulus bareng. Temen aku di Wings, akunya di Lion Air. Nah guys, jadi aku pada saat itu menunggu banget aku bakalan diterima ya. Jadi pada saat aku ngelamar itu hujan-hujan, aku sampai ganti baju gitu di Lion Tower karena basah, bener-bener basah kuyup karena waktu itu hujan. Dan naik busway, aku sampai lari-lari dari tempat busway itu ke Lion Air Harmony, Lion Air Tower. Bener-bener aduh berjuang banget untuk bisa jadi pramugari gitu. Orang lain kan ditemenin ya, aku nggak ditemenin sama sekali sama orang tua. Jadi aku bener-bener ke toilet doa di situ. Aku bilang semoga Tuhan jawab doa aku untuk jadi pramugari. Dan bener-bener gak gampang banget.
semua prosesnya itu benar-benar menurut aku sulit, tapi dengan niat pokoknya aku harus jadi pramugari, harus jadi pramugari, harus jadi pramugari. Dan akhirnya puji Tuhan aku punya ini sertifikat cabin crew. Dan gara-gara ini nih benar-benar aku berjuang banget sampai keluar dari Sulawesi ke Surabaya sekolah, terus habis itu aku ke Jakarta lagi, dan setelah itu aku diterima di Lion Air Jakarta, home base-nya Jakarta pada saat itu, karena sebelumnya juga ada home base yang Surabaya, tapi aku diterima di Jakarta. Nah, singkat cerita, dari setelah itu aku langsung dikasih jadwal untuk training. Nah, pada saat training seperti ini guys nih, jadi ini aku training sama temen-temen dan dikasih blazer Lion Air warna biru dongker. Nah, saat itu aku potong rambut udah pendek ya. Memang aku udah potong rambut udah pendek dari sebelumnya. Rambutnya sebelumnya panjang, tapi aku potong jadi pendek biar nggak ribet aja. Karena kalau panjang kan harus disanggul-sanggul, jadi aku potong pendek aja. Nah, jadi dari sejak itu trainingnya apa aja, jadi bener-bener dikasih flight attendant manual book ya. Jadi di situ kita belajar bener-bener tentang SOP atau peraturan, atau pada saat kita emergency landing di darat ataupun di laut, apa yang harus kita lakukan. Terus kita diajarin semua tentang dangerous good, tentang first aid kit. Nah, banyak banget yang harus kita pelajarin. Terus di situ manual book itu full English semuanya. Jadi aku mau berbagi ke kalian kalau pada saat nanti kita agak kurang mengerti dengan bahasa Inggris, nanti kan kita dikasih manual book itu yang berbahasa Inggris full. Nanti pada saat kalian training di rumah, kalian udah translate dulu. Jadi kalian udah translate per lembar itu artinya apa. Nanti pada saat kalian masuk training, kalian sudah mengerti step by stepnya karena udah ditranslate. Nah guys, jadi pada saat aku selesai training semuanya, aku dicek oleh instruktur training. Jadi di review lagi selama 4 bulanan itu aku training, dan aku dicek semua yang dipelajarin 4 bulan itu. Jadi aku bener-bener di ujiannya bener-bener face to face, dan aku harus jawab pertanyaan yang dikasih sama instruktur checker ya. Setelah aku lulus, aku dikasih schedule untuk flight training. Jadi bukan cuman ujian yang ada di kelas, tapi ada ujian flight training. Nah, jadi kita ikut terbang. Setelah itu kita dicek di atas, duduk di tempat duduk penumpang atau kursi penumpang, sambil kita lihat senior-senior kita atau mbak-mbak kita yang kru aktif ya, seperti itu. Jadi waktu itu aku dikasih 6 form kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Jadi aku training ikut sampai 3 kali flight training, dicek oleh instruktur yang berbeda. Jadi 3 schedule itu vandal aja. Jadi seperti waktu itu berapa landing ya, 1, 2, 3, 4 landing ya. Jadi 4 landing seperti Jakarta, Makassar, Manado, Makassar, Jakarta gitu ya. Jadi 4 landing dan vandal aja balik. Jadi pada saat itu aku selama penerbangan kan ada 2 orang dicek oleh 1 orang instruktur. Aku dicek pada saat pergi 2 landing, dan temen aku 2 landing pada saat pulang. Nah, singkat cerita bener-bener tegang banget di situ. Aku takut banget nggak bisa jawab karena itu adalah ujian yang terakhir ya. Kalau kita lulus, kita tinggal menunggu FAC atau sertifikat ini. Setelah
ini udah jadi, ya udah kita udah terbang. Seperti itu guys. Jadi penentuan tuh di flight training. Kalau kita lulus berarti kita lanjut. Tapi kalau kita nggak lulus selama 3 kali itu, berarti sudah kita gugur dan nggak bisa mengikuti proses selanjutnya, ataupun kalian bisa dibilang ya failed untuk jadi pramugari. Kalian cuma sampai di situ aja dan tidak bisa mengulangi untuk masuk lagi di maskapai Lion Air seperti itu. Nah, setelah itu guys, aku dirilisin dan sertifikat personal awak kabin aku udah jadi, atau license aku udah jadi. Dan dari situ aku langsung dikasih schedule untuk ambil. Dan kalian tahu apa? Pada saat aku disuruh ambil, aku langsung dikasih schedule terbang. Dan itu bersama rame-ramean sama teman-teman aku yang udah jadi FAC-nya, Flight Attendant Certificate. Dan kalian tahu kita semuanya gugup banget karena apa? Kita akan menjalani flight pertama kita, first flight. Gila sih, first flight banget. Kalian nggak bakalan bisa berkata-kata. First flight itu aku nano-nano banget karena bakalan terbang sama siapa nih, senior siapa nih, baik nggak, habis nggak nih kita nanti nih. Karena kan waktu itu masih yang kayak senioritas gitu-gitu, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya seperti itu. Semuanya udah baik karena kita satu tim dan nggak ada yang harus ditakutin. Dan kalian tahu aku pada saat itu first flight udah pucet banget, doa ya Tuhan semoga dapat kru yang baik banget. Dan puji Tuhan aku dikasih kru yang baik banget. Aku terbang waktu itu langsung nginep. Dan first flight aku kalian tahu kemana? Ke Sulawesi, ke Manado. Dan mau nangis, aku pulang ketemu first flight aku pulang ketemu mama, papa, sama adik aku, sama oma aku. Jadi aku bisa ajak mereka ketemu di hotel tempat aku nginep di Manado. Karena aku waktu itu nggak pulang, aku ketemu mereka aja di Manado. Dan itu aku seneng banget, aku bangga dengan diri aku sendiri. Aku udah janji aku akan pulang kalau udah sukses, tapi malah aku Tuhan juga atau kasih aku perusahaan yang tepat, Lion Air, terbangin aku ke Manado untuk yang pertama kali dan langsung ketemu orang tua. Pokoknya itu seneng banget dan juga sedih karena aku benar-benar langsung ngeliatin langsung ke orang tua bahwa aku bisa sukses. Dan itu aja yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat dan kalian harus semangat untuk dapat meraih cita-cita atau kemauan kalian kalau menjadi awak kabin. Aku cuma mau ingetin, mental kalian harus kuat karena pekerjaan ini, pramugari atau awak kabin itu benar-benar butuh tanggung jawab, bukan sekedar pekerjaan yang kayak kalian pikir gampang, hanya modal kayak cantik, pinter, anggun dan lain-lain. Nggak cuman itu. Ini benar-benar tentang tanggung jawab kalian dan juga mental kalian. Kalau kalian merasa mental kalian cepet down dan lain-lain, kalian harus usahain untuk kuat karena kalian akan bantu banyak orang dari satu kota ke kota lain dan mereka percaya kepada awak kabin, ke kalian untuk menjadi seorang yang dapat membantu mereka agar senyaman mungkin naik di pesawat, terbang dari satu kota ke kota yang lain, seperti itu ya. Karena kalian akan menjadi frontliner gitu dari perusahaan, karena kalian langsung yang berhubungan dengan penumpang, seperti itu ya. Jadi lakukan yang terbaik, kerja dari hati agar orang-orang dapat merasakan pelayanan kalian. Oke? Dan thank you for watching. See you on the next my video. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng agar dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Kalau kalian ingin bertanya, langsung add Instagram aku DesiMD atau please komen di bawah ini.
ya. Thank you.